Nah, Nah, itulah jadi ini Pak Paul, saya hmm, pengen kenal sama Pak Jenderal Tobing juga ini ya. setiap seminggu sekali nyanyi Indonesia Raya, seminggu yang satunya lagi menghafalkan Pancasila ya. Pancasila satu pasti itu. Jadi kita dulu PMP-nya itu sudah benar-benar diterapkan. Kalau sekarang Butuh katanya butuh speaker, apa butuh butuh pengeras suara untuk tiap. semoga Makasih Bu. perjuangan Pak Pak Tobing Ya, ini berkenan sama Tuhan terus dilindungi. ya Terima saya kasih. berdoa terus tiap jam 3 malam Bu. Iya, Sendirian. Supaya hatinya yang disayang Tuhan. oh, puji Jadi, syukur. oke lah. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Saya waktu sekolah pasti berdiri dan mengucapkan Pancasila. Satu, pasti itu. Jadi kita dulu PMP-nya itu sudah benar-benar diterapkan. Kalau sekarang, aduh, jadi nggak ada itu Pak. Semuanya sudah jadi kayak ini. Semua sudah ajaran khilafah kiranya mungkin ya. Saya juga sudah, aduh, ini sudah sedih saya melihat Indonesia ini jatuh kira-kira ya. Moga-moga Tuhan menolak semua ya yang khilafah-khilafah itu, biarkan mereka semua menerima keselamatan dari Tuhan dan Indonesia dimenangkan untuk Tuhan Yesus gitu ya Pak ya. Saya cuma mengucapkan gitu aja Pak. Terima kasih. Ini lagi digalakan lagi sama Menteri Aparatur Negara Pak siapa lagi? Iya. Cahyokumolo ya. Supaya di PNS-PNS ini nanti setiap seminggu sekali nyanyi Indonesia Raya, seminggu yang satunya lagi menghafalkan Pancasila ya. Mudah-mudahan terlaksana ya. Karena ini ternyata pakai duit lagi nih. Katanya butuh speaker, apa butuh pengeras suara untuk tiap-tiap kantor. Nah, itulah jadi. Ini Pak Paul, saya pengen kenal sama Pak Jenderal Tobing juga ini ya. Semangat ya Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Semoga Makasih, perjuangan Bu. Pak Pak Tobing ini berkenan sama Tuhan terus dilindungi dan maju terus. Tuhan memberkati Pak. Ya, saya berdoa terus tiap jam 3 malam Bu. Iya. Sendirian. Supaya saya diberi kekuatan lah. Minta tambah umur 15 tahun lagi. Benar. Ya kan? Moga-moga juga Tuhan pakai Jenderal Tobing ini ya, Pak Jenderal Tobing nantinya ya. Saya siapa tahu ya. Ya Bu Naomi. Anak saya juga namanya Naomi, artinya yang disayang Tuhan. Oh, puji syukur. Oke lah. Makasih banyak Bu dukungan doanya. Yes, absolutely. Oke, lanjut nih Pak Beta Maluku. Terima kasih Pak Jenderal, terima kasih untuk pendidikannya menarik. Terima kasih Pak. Ada beberapa poin Pak Jenderal. Tadi ada kontroversial sedikit mengenai air dan ikan itu yang Pak Jenderal ibaratkan Pancasila adalah air, negara Indonesia adalah ikan. Nah, saya langsung berpikir itu bagaimana Aceh bisa diizinkan untuk berideologi syariah di dalam negara Indonesia yang berideologi Pancasila, Pak. Nah, kalau kita lihat dari situ kan cukup lama ya, semenjak si SBY dan JK ya. Kemudian kita bisa lihat penerapan hukumnya sendiri kan nggak jelas ya, cuma cambuk orang di depan. Saya nggak pernah baca berita tangannya dipotong, para koruptor di Aceh tangannya dipotong. Berarti pelaksanaan hukumnya juga nggak jelas di sana. Terlepas dari tidak sepaham dengan ideologi Pancasila yang kita miliki ya. Nah, ada satu kata yang saya rekam tadi Pak Jenderal bilang, ada 3 kata, Indonesia di ambang kehancuran. Nah, ini langsung bisa kira-kira nih Pak. Kalau misalkan saya udah minggu lalu atau berapa kali lalu disampaikan juga di sini. Kalau andaikan Palembang, Padang, Jawa Barat, Madura, Sulawesi Selatan, Banten, semua yang masyarakat dominasi Muslim sepakat DPRD-nya untuk syariah, berarti kan kelar betulan Indonesia.
Nah, ini yang saya khawatirkan, bukannya mereka mendirikan syariah, ya kalau memang udah jalannya, kita kan nggak bisa bikin apa-apa. Tapi bagaimana dengan yang non-muslim di daerah mereka? Itu yang kita harus pikirkan. Apa mereka harus dipindah sebelum mereka dibantai? Atau ya itu akan terjadi, suka nggak suka ISIS, ya kan? Di Syria hancur babak belur, ya kan? Itu fakta. Jadi kalau terjadi di Indonesia pun arahnya akan seperti itu kan. Nah, ini yang harus kita pikirkan, Pak. Selain kita juga harus menyadarkan mengenai Pancasila itu sendiri. Nah, kegagalan Pancasila yang saya dengar dari mulai saya sekolah, belajar jalan, bahkan sampai saat ini, kita gagal di praktek penerapannya. Sehingga Pancasila benar-benar hanya retorika. Kalau kita lihat penerapannya secara hukum, ya kan, orang udah mulai semena-mena korupsi, udah seenak-enak jidat, berlalu lintas, lihat aja bisa motor masuk bakso, itu semua buah-buah tidak penerapan hukum yang gagal. Nah, kalau bicara penerapan hukumnya, wah, saya lebih berasa punya Pancasila di Amerika ini, Pak. Tertib semua, berani melanggar hukum, ada konsekuensinya, apapun. Berani nyogok polisi, kalau nggak langsung di jail malam itu juga. Pak. Ya, langsung itu nggak ada banyak bicara. Nah, jadi penerapan hukumnya nggak ada. Gagalnya di Indonesia punya dasar hukum yang bagus, penerapannya nggak ada. Nah, mungkin Pak Jenderal tadi kan ada bicara mengenai buku selanjutnya, kenegarawan. Nah, kalau bisa juga masalah Pancasila itu, Pak, dididik masyarakat kita bagaimana untuk praktek penerapannya, Pak, yang hal-hal simpel, ya kan? Etika mungkin, walaupun tidak melakukan apa-apa, cara approach people on the street atau gimana gitu. Kan orang di sini ya, Pak, kalau di Amerika kita melihat orang cewek cantik, kita liatin, wah, dia marah itu. Dia bisa datengin kita. Dia bilang, ngapain lu lihat-lihat? Ya kan? Di Indonesia kan nggak ada etika kayak gitu kan. Malah ceweknya kayak yang malu-malu, malah takut bisa. Di sini enggak, mereka punya harga diri, harkat martabatnya benar-benar mereka bela. Dan yang kayak gitu-gitu, praktikalnya harus jelas juga di Indonesia. Bukan hanya dasar hukum Pancasilanya. Jadi dipikirkan untuk kita cerdaskan masyarakat bagaimana untuk mengimplementasi mereka punya hukum, hak membela hukumnya, sehingga mereka bisa tahu diri gitu. Dan juga mereka tahu kalau mereka dizolimin atau apa istilahnya, mereka bisa membela diri gitu. Yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan penegakan hukum bukan yang besar-besar, Pak, dari yang kecil-kecil. Masa kita keluar rumah main jalur kiri, kita ambil jalur kanan naik motor, atau itu kan udah ngawur semua kan. Jalan seharusnya di sebelah kiri, kita ambil yang kanan, atau belok seharusnya yang kiri, kita masukin yang kanan. Itu amburadul semua ya. Jadi nggak heran Indonesia udah berantakan. DPR-nya ya kualitasnya yang kayak begitu, yang tadi Pak Tobing bilang, ya karena mereka setiap bikin hukum atau bikin aturan kan mereka dapat duit. Ya kan, dibayar jamnya, atau ada perusahaan besar yang mau biar usahanya dilindungin hukum, bikin hukumnya, bayar si DPR, ya kan, bisa aja kan. Nah, ini semua udah karena korupsinya juga, nggak jelas semua lah, nggak jelas. Nah, itu Pak mungkin yang bisa Pak Tobing bisa ajarkan kita lagi untuk next time bagaimana untuk praktek penerapannya. Saya udah senang, dan memang bukan sekali dua kali ngikutin kuliahnya Pak Tobing ini. Tapi kalau kita mau cermati, agak sulit diterima oleh masyarakat kebanyakan karena mungkin tata bahasanya atau penggunaan katanya, ya kan. Nah, gimana kita bisa biar masyarakat ini jadi cerdas, ya sekaligus jadi cerdas dengan Pak Tobing punya kuliah ini kan, pendidikan ini. Cuman ya lebih simpelnya gimana gitu Pak, bisa dipikirkan dalam penggunaan bahasa untuk masyarakat kebanyakan ini, ya kan. Kalau untuk kelas-kelas jenderal ya jelas lah, pantas lah dengan penggunaan yang kata-kata bagus atau perkuliahan yang cukup panjang. Tapi mengenai paradigma sendiri ya, saya tadi buka-buka kamus ya, kalau di dalam bahasa Indonesia artinya kerangka berpikir, paradigm. Kalau bahasa Inggrisnya di Indonesia kan contoh khas atau sesuatu pola atau sebuah model. Jadi waktu disebut paradigma oleh Pak Jenderal, nyambungnya kemana nih pengertiannya? Nah, ini yang perlu mungkin ada satu kata yang lebih simpel yang bisa dipahami oleh pendengar dan masyarakat juga gitu Pak Jenderal. Ya toh? Nah, yang terakhir nih Pak Jenderal mengenai Pancasila itu sendiri.
kita di Indonesia saya melihatnya terlalu sibuk ngurusin sila 1. Sementara sila 2, 3, 4, 5-nya berantakan, nggak jalan semua. Dan sila 1-nya hanya dipakai oleh para khilafah untuk menegakkan mereka punya tujuan. Kita ketuhanan yang Maha Esa, berdoa, beragama, semua yang dipusingin. Sementara pendidikan kita nggak maju, ya kan? Pergaulan sosial kita juga cuman materi yang dipikirkan, nggak ada yang ngelihat orang kaya kayaknya udah hebat, ya kan? Nggak coba untuk bagaimana saya menciptakan sesuatu supaya menjadi berkat buat saya dan lingkungan, misalnya dengan memproduksi sesuatu atau bekerja, pekerjaan menciptakan sendiri misalnya gitu. Kita hanya berfokus pada agama, pusing akhirnya, nggak jalan di tempat. Nah, dunia luar mah udah pasti lihat itu kebobrokan kita, itu masalah waktu aja. Tanpa mereka masuk memprovokasi, kita akan hancur sendiri, yang kayak Pak Jenderal tadi bilang. Itu kira-kira Pak Jenderal, terima kasih. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silahkan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.